Iki lho Mas, ki. Apa mau jenenge? Sing kaya lho mentok-mentok apa lho mau Mas? Mentok Mbah Sio. Heeh, Mbak Sio. Nah, iki ning kene cepet Mas. tekan Kok ya, iki Den. koyo Iya, pengantin iya. anyar ngono. Sik. Lah ndi Mbak Sio niki ndi kok kita enggak ada menemukan Simba lho. Lalu, Mbah. Iki Mas lho. Nggih. Ada apa nggih? Loh, kok Simba kok koyo ngene bentukane Mas? Rewangi, Den. Heeh. Paling rewangi. Mas, Den ayu. Mas Barep. Oke. Kita lagi cari apa? Mentok Mbak Sio, Mas. Mbak Sio. Ada di belakang. Sik, Mas. Tapi kan Kita namanya carinya kan Mbah Mentok ya? Mbah Sio loh, tapi kok ini muda ya, Mas? Oh, kalau Basio itu nama farm saya. Kalau yang punya ya saya. Oh. Jangan-jangan kita dibohongin. Jangan-jangan ini CEO gadung. Oh, CEO gadungan kok ya. Enggak ini. Oh, enggak. Ini Aduh, serem peternak banget. Genzi nih. Peternak Genzi loh, abang loh peternak apis mana Makanya loh. itu. Walah, wow. Ini nggak pernah lo menemukan peternak semuda ini loh. Mas. Iya, Mas kita boleh lihat nggak? Oh, boleh banget. Kalau untuk kandangnya di belakang sini. Oh, walah. Iya kita sepil Langsung lah. capcus boleh gak, Mas? Oh, boleh. Ayo, Langsung. mari yuk. Ayo. Iya, mari yuk. Iya, Den. Aduh, Tekan ya iki ampun. kandang. Walah. Lah, Enggak sih. wong kandang kok ana wititane ana opone kok rame nemen iki semua entitas nih gini loh. Agriculture banget. Monggo duduk Oh dulu, iya, monggo. iya, Mas, makasih Mbak. ya Iya. Mas. Ya Makasih, Allah, Bu, ini Nek. kok agriculture kok ngalcer banget loh iki loh. Aku kayak iki lho wit lombok, wit apa segala entitas nih gini loh. Nah, Atas. oh iya ya Allah, nek aku ning kene ora ya tak embat kabeh tak cokoti kabeh lho, tak brakoti kabeh lho. Mas kok malah dikacangi iki lho. Aku malah dikacangi Oh, piye iya, iki. ya Allah, nandur kacang Mas. Nah ini nama aslinya siapa Mas? Oh, Yaniki. kalau nama asli saya ini dari pemberian orang tua ya. Iya dong. Ini Diva Prasetya. Oh, sang diva loh, iki sang diva ning kandang loh, iki loh. Ya Namanya Allah. diva, ya. Oh ya. Tapi kan ini di kampung toh. Kalau Diva itu kurang gitu. Jadinya dia panggil Dipa. Diva ya Allah. Kali ijen irate wong Jawa ki. Lingus Ya, ngono ya. P-nya sulit ya kalau orang Jawa. Z kira dadi, Mas. Kok iso Mas Diva? Kayak apa jenenge mau mentok-mentok apa? Mentok Mbah Sio. Den. Heeh lah mentok Mbah Sio sing duwe Mas Diva. Mas Makanya Diva. Pak. Bisa apa ya muncul ide menamakan Mentok Mbah Sio itu Iya, atau piye iku awalnya? siapa sih Mas Mbah Sio, Mas? Kalau Mbah Sio itu ini Mas. Sebelumnya itu dari nama mbah saya. Oh alah. Dari nama mbah saya itu kan dulu pas mau merintis usaha ini kan kalau nggak ada nama farm kan takutnya kalau dibuat dikenal sama orang-orang kan susah. Nah, terus tak kasih nama farm terus kasih nama mbahnya saya aja. Terus ini tak kasih nama kandang Mbah Sio. Oh. Nah, gitu. Mas Diva kayaknya introvert loh. Wong gone dhewe kok ya diarani simbahe ngono lho. Kok iso Saking ketekan simbahe ngono ora lho. pengen dikenal po ya. Oh, saking introverte ngono Pak Mas. Ngajak-ngajakke mbae, mbae Kok sampe iso dipakake jal ya. jan. Walah, kok iso mentok lho, kepikiran mentok lho. Di tengah huru-hara apa kek ayam, pitik ngono ya. Iki ono agriculture Oh, banget. kok iso mentok Mas? Nah, ini kalau saya memilih entok ya, ini awalnya kan gini. Dulu awal saya itu kan dari ikan dulu. Terus ganti burung. Tapi burung kan dulu cuma buat senengan, hobi aja. Jadinya kurang buat menghasilkan lah. Kemudian nyari searching dari media sosial itu. Pertama terjun ayam dulu. Kan dari konten-konten itu kan ayam sangat menguntungkan kalau di konten. Kemudian tak coba sih. Tapi kan lambat laun kurang cocok untuk ayamnya. Karena dulu pas pelihara itu nggak tahu dari cuacanya apa gimana itu mati dari satu persatu. Kemudian coba entok. Tapi dulu kan sempat barengan antara entok sama ayamnya. Jadinya untuk fungsinya entok itu dulu malah buat makan sisa makanan yang jatuh dari ayamnya. Nah, itu awalnya gitu. Terus habis itu fokus ke entok semuanya. Jadi malah Mentok tuh sebenarnya tuh kayak cuman buat ternak pembabat sisa-sisa makanannya ayam ya Mas. Betul, Bener ya, betul Mas. Awalnya tapi gitu. malah sekarang ditekuni malah larinya ke Mentok gitu Mas. Itu ada sebabnya Mas soalnya.
kan dulu kan untuk dari pakan sih, ini dari awal dulu, dari pakan kan antara pakan yang buat ayam sama buat entoknya kan untuk kos harganya kan mahal yang ayamnya. Tapi dari segi pertumbuhan pas dulu itu malah lebih ke entoknya. Sama kan dulu pas ayamnya kan ada yang sering sakit gitu. Ya mungkin ya masih kurang lah buat peliharaannya. Tapi untuk yang entoknya sendiri itu malah sehat semuanya. Jadinya tak habisin aja ayamnya, terus ganti entok semua. All in full effort buat entok. Nah, betul. Soalnya gini Mas, soalnya kalau ternak itu yang pertama suka dulu dari hewannya dulu, kemudian ya apa ya, kalau istilah sini ya cocok-cocokan. Jadinya kalau saya malah lebih condong ke cocok entoknya soalnya. Oh, Gitu. cocok. Aku Jadi cocoknya berarti sih. ono petane bareng Bu ya. Betul. Aku sih cocoknya kaya raya yo. Nek kaya raya peliharaan apa? Tuyul. Bener Den, tuyul sing Ya ora wangun to, masa Denayu kok pelihara tuyul coba. Nah iki Mas, iki kan senangnya mentok kan Mas. Ya. Nah mentok yang dipelihara itu apa aja sih? Nah, untuk mentok yang dipelihara, kalau di sini kan awal saya kan ini entoknya itu dari yang kelas pedaging dulu. Kalau dulu untuk lambat laun kan ini upgrade materi lah intinya. Oh, upgrade. Sama buat ngimbangin sama peternak-peternak lah yang lain. Kemudian jadi di sini ada dua kriteria. Ada yang buat kelas daging itu dari entok-entok sayang dulu, sama yang kelas buat yang hobi. Jadinya yang kualitasnya yang lebih bagus. Itu ada dua kriteria lah untuk di sini untuk ternaknya. Terus untuk mungkin kan kalau mentok kan ada jenis-jenisnya ya Mas ya. Ya. Nah itu di sini tuh ada jenis apa aja Mas? Kayak Sebelumnya untuk entok sih, untuk jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama ada jenis yang buat hias, entok hias. Kemudian ada yang entok lokal, entok Rambon, entok Seperan. Itu yang buat daging juga. Kalau yang di kandang saya ini ada jenis yang entok jumbo. Sejumbo apa sih Mas? Es teh Sampai- jumbo Iya, ya. makanya Denayu kan ngerti es teh sampai jumbo berapa aja. ton itu loh Dan kan kalau ngeliatin sapi jumbo atau domba Udah jumbo tuh biasa. sampai Mm-mm. gede banget Dan. Mentok jumbo Nah. lagi. Kalau jumbo yang di sini, kalau di kandang saya itu yang paling berat itu entok 6 kilo. 6 kilo ada. Mungkin loh ya, Iya. segede itu Mas. Karung yang Oh, 5 kilo iya. aja lewat loh Dan. Kayak gas rak sih Mas 5 kilo, gas 5 kilo loh. Lah itu Mas perbedaannya apa Mas antara entok pedaging sama entok biasa kok pakane Makanya apa? itu, Oh. atau banyak Ini, lah. kalau untuk perbedaannya kan kalau di kandang ini kan sama-sama jumbo semuanya. Tapi ada yang jumbo daging atau jumbo yang ekonomis sama untuk jumbo yang kelas hobi. Nah, itu yang bedain dari ini, dari segi panjangnya sama segi beratnya. Kalau yang buat kelas daging kan yang penting berat tok. Jadinya untuk panjang itu dikesampingkan lah. Soalnya kan nanti untuk targetnya buat daging disembelih buat rica-rica gitu. Kalau yang buat kelas kontes apapun kelas hobi itu kan nanti untuk targetnya di breeding lagi, buat diternak lagi, upgrade materi lah. Jadinya harus bagus lah untuk panjang maupun bobotnya sendiri itu. Tuh. Jadi intinya kalau hias itu buat upgrade gitu ya Mas. Nah, betul. Oh gitu loh Dan. Jadi kalau misal yang kurang bagus sama yang hias yang bagus, kalau dikawinkan jadinya kan upgrade Oh, yang iya, iya. yang biasa Iya, aja iya. tadi. Gitu Dan. Terus sekarang populasinya udah berapa ini Mas? Nah, untuk populasi sendiri ya, untuk yang kelas hobi itu kurang lebih ada 30 induk. Jadinya ada 5 paket. Jadinya untuk satu paketnya itu 1 jantan, 5 betina. Oh gitu. Kemudian berapa tuh Mas? total Heeh. total untuk semuanya itu ada kurang lebih 60-an. 30 yang kelas hobi, yang 30 lagi untuk yang kelas ekonomis ataupun yang jumbo daging. Gitu, Mas. Ini kan ada 60 entok ya di sini ya Mas. Ya. Kok bisa nggak bau ya sih? Enggak, iya nggak sih, nggak bau. Alatnya tuh juga nggak ada tuh Dan. Itu Dari tadi tuh gimana ikut tipsnya Mas kok rak mambu iki Oh loh? gini, untuk tipsnya sendiri ya buat apa ya, buat kandang tidak bau ya intinya ya. Kemudian yang pertama itu kandang itu harus kering. Jadinya itu kandang buat entok khususnya yang buat indukan itu usahakan enggak ketutup semuanya. Jadinya ada yang terkena sinar matahari lah. Gitu. Jadinya kan kalau terkena sinar matahari kan kandang itu kotoran itu langsung apa ya? Memuai. Jadinya jadi kering. Kemudian kan bisa disemprot pakai
bakteri prebiotik. Jadinya untuk baunya itu menghilang. Kemudian ada juga tak kasih ini kapur dolomit. Apa itu? Apa tuh Mas? Itu apa ya? Buat kandang sih, buat alas kandang. Oh. Nah, gitu. Itu juga menetralkan pH tanah. Itu bagus itu buat entoknya. Jadinya kandang itu tidak bau, Mas. Aman itu kalau itu. Itu Mas Dipa itu belajarnya dari mana sih kok iso pinter nemen loh. Iki lho Mas. Mentornya Iki lho dari Mas mana Dipa, gitu Mas loh, Barep Mas. kok ya ternak-ternak kok mati kabeh jal, sekabehane mati jal. Itu mbok. Gini, kalau ini dari saya itu ini dari apa ya? Sosial media. Sosial media, kemudian dari teman-teman gitu kan. Kalau komunitas entok kan ada banyak di Facebook juga itu. Kan sering main ke kandang teman-teman juga, sharing-sharing gitu. Tapi dulu awalnya itu kalau saya dari sedikit, Mas. Jadinya dari sedikit dulu dipelajari, nanti lama-lama kan jadi banyak. Jadinya apa ya? Sedikit dulu sekalian buat belajar intinya. Gitu. Dimulai dari kecil dulu kayak di pom bensin tuh dan dimulai dari angkat nol ya Mas. Kan itu deh. Enggak Mas, gini Mas. Mas Barep iki lho Mas, ternak mentok tapi kok ya 90% apa piro kuwi mati kabeh iku Mas. Piye iku ceritane? Yo. Kok iso? Apa sih dikapakne iku? Yo tetap Mas Barep tetap tidak menghilangkan sifat alamiahnya dan kayak tetap tak umbar. Pakane apa ora? Yo tetap dipakani, tak sediani. Yo paling yo kalah karo tikus dasireng lho Mas. Oh iya. Makanya tikus dasireng kan ngeri tuh Mas. Heeh, Kayak ngeri. tanggone dhewe apa ngomong sing Pah, bari iki malam tahun baru barang ki lho Mas, wedi aku Mas. Iya, kan Ini enggak lho, jadi bikin risa-risa nah. Ini gimana Mas iki? Oh, men ora mati kabeh ngono lho, iki men pinter iki Mas. Gini Mas, kalau buat supaya entok tidak gampang mati ya intinya ya. Nah itu bisa buat perawatan intinya. Perawatan yang pertama itu dijamu. Oh, jamu. Dijamu Kuwi ada. asem kok Mas. Lah Iya. iki jan kurang asem den ayu iki. Buyung ngopi, Sen. Buyung ngopi. Jadi bukan manusia aja yang butuh jamu. Jadinya entok itu juga perlu jamu lah intinya ya. Buat apa ya daya tahan dari entoknya itu meningkat. Jadinya nggak terkena penyakit intinya, nggak sering terkena penyakit. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu ada juga kalau buat nambah materi intinya itu diusahakan jangan beli di pasar. Ya ini nggak menjalikan yang di pasar ya. Soalnya kan di pasar itu rata-rata itu peternak jual itu yang sakit kemudian terus diborongkan sama bakul tengkulak itu kan untuk tengkulak itu kan langsung dibawa ke pasar. Jadinya kan lebih sering ketularan ya sama yang lain lah intinya. Gitu. Ada dua itu sih Mas sebenarnya. Mbok dijamuni Mas kuwi. Oh, pakan Mungkin- opo sih jan? Mungkin raciane jamu niku nek saking Oh. Mas Dipa apa aja Mas? Nah, kalau di saya ya untuk racikan jamunya itu yang pertama dari ada jahe, Jahe. kemudian kencur, temulawak, bawang putih, nanti terus di blender sama dikasih gula Jawa. Oh. Nah, nanti dikasih di minumnya. Nanti kan Nanti berbentuknya encer gitu ya. Mas? encer, Oh. betul. Tadi bentuknya Ora mbok bakal kowe dang alang-alang nek. Terus ini cara ngasih pakannya yo, Nah. terbuat dari apa sih pakannya itu Nah, sih? dia udah vitaminnya, sekarang pakannya ya. Dek. Nah, oke, untuk pakannya ya, kan sebenarnya kan untuk di kandang saya ini ada dua perawat sebenarnya. Yang pertama yang rawat saya sendiri untuk yang kelas hobinya, yang kedua itu ada yang mak saya. Oh, mama ke semua keluarga kan yang The power ngene of kabeh. emak-emak Oh, deh, iya. emang the power of emak-emak. Nanti untuk yang mak saya itu ngerawat yang kelas daging. Oke. Nah, untuk dua ini perawatannya beda. Kan kalau saya sendiri kan sebagai mahasiswa ya di Keren deh. Loh, mosok to Mas? Iya. Mahasiswa beternak. Makanya kuwi, Mas, ini Ben. cara bagi waktunya piye tapi engko iki lanjut Mas Nah, lanjut. ini, kan mahasiswa ya kan kalau buat full fokus di kandang kan nggak bisa Bisa, loh, nggak bisa. Jadinya perawatan buat yang saya sebagai mahasiswa itu dibuat seminim mungkin, segampang mungkin lah intinya. Nah itu untuk perawatan kalau di saya itu makannya sehari sekali. Apa enggak keren apa ya? Lapar banget iki ya. Asam lambung kok Nah, mentoke. makanya kuwi, Heeh, Ben. iki den ayu kuwi nek asam lambung. Nah ini kan sehari sekali ya Mbak ya Mas ya. Nah itu pakannya pakai pakan kering, jadinya nggak gampang basi. Iya, bener. Nanti untuk komposisinya itu kalau di saya itu pakai yang pertama ada bekatul, kemudian selanjutnya ada jagung giling, kemudian pakai apa ya remuan tempe, Remuan tempe Mas. Apa Iya. iku? Gorengan kok apa ya Mas? kedelai-kedelai yang kedelai-kedelai yang Oh. sisa sortiran yang Oke, oke. nggak buat pengolahan tempe.
Yang terakhir itu tak kasih konsentrat petelur buat mendongkrak produktivitas telurnya. Oh. Nah, itu untuk yang perawatan yang di kandang saya sendiri yang kelas hobi. Kemudian yang kedua kan yang kelas pedaging. Kalau kelas pedaging kan untuk kayak makannya yang bagus itu kan nanti kos pakannya jadi kurang, malah rugi kalau pakannya terlalu bagus. Soalnya kan dari segi harganya kan jauh berbeda antara yang kelas hobi sama yang kelas pedaging. Jadinya kalau untuk yang kelas pedaging atau diusahakan banyak-banyakin pakan alternatif. Contohnya apa Contohnya. itu pakan alternatif? Nah, karena ini yang merawat ibu saya kan sering banyak di rumah, jadinya kan kayak buat nyari pakan-pakan alternatif kan gampang. Nah, itu contohnya itu pakai memanfaatkan daerah sini ada pakai daun pepaya, kemudian daun lompong, ya daun lompong ya bahasa Jawa. Kemudian ada pakai daun singkong. Nah, itu sama pepaya muda itu bisa dipakai juga, nanti diparut itu bisa, terus direbus. Nah, untuk pakan alternatifnya itu untuk campurannya. Kemudian dikasih apa nasi sisa dari rumah gitu. Kemudian dikasih bekatul juga. Nah, itu untuk yang ekonomis. Jadi kan kalau ya betul kalau kayak gitu kan untuk pakannya kan tergolong irit sekali toh Mas. Betul. Soalnya kan yang beliau paling cuma ini bekatulnya aja. Lainnya kan memanfaatkan yang sekitarnya gitu. Wah, bener Semua ya, daun-daunan, Makanya sisa itu. makanan dimakan semua lah. sama mentok. Sehari sekali loh, ini ngasih makannya loh. Ini cara bagi waktunya gimana? Ini mas antara Yang kuliah tadi, sama yang itu masih ya. tadi Oh ada ya, makannya itu. ini jananya loh kuliah kok ya tur-tur wae. Jadi gini Mas, kalau buat perkuliahan kan untuk jam kayak kan nggak kayak pas di sekolah pas SMA ataupun SMP gitu kan. Kalau SMP kan harus berangkat pagi Iya. terus. Kalau buat pas SMP maupun SMA, kalau pas kuliah kan tergantung kita jam ngambil jamnya. Jadinya ada yang jam pagi, ada yang cuma berangkatnya pas siang kan ada. Iya. Jadinya kalau semisal berangkat pagi tuh nanti saya kan nggak bisa itu mesti minta tolong ibu soalnya kan kalau pakan kering kan udah ada sendiri tinggal ngasih makan toh nggak usah ngeracik juga Iya. gitu. Tuh. Keren ya Den. Ada ibu sesok bapak melu kabeh, simbah melu kabeh aja. Nah, ini kan tadi kan udah membahas budidayanya, caranya gimana, Produktivitas, cara nah. manajemennya. Nah, mungkin langsung ke hasil akhir. Hasilnya nah kan kepo juga ini Dan Ayu. Ya untuk hasil akhirnya ya ini kan Yang saya jelas. ini masih fokus ke sistem apa ya jual mintian ataupun anak-anak mentok. Soalnya kan kalau jual mintian kan untuk perputarannya lebih cepat daripada yang kelas yang buat dibesarkan buat daging. Ya ada sih beberapa yang dibesarkan buat daging itu ada, tapi kan lebih banyaknya kalau di kandang saya itu lebih ke buat jual mintian. Bibit ya, Mas? Bibit. Nah, untuk bibitnya itu untuk yang kelas hobi kan di saya ini minimal 50.000. Itu minimal. Ada yang 100.000 juga ada, tergantung dari kualitas hidupnya. Nah, nanti yang buat ekonomis yang nanti untuk targetnya buat daging maupun para peternak pemula. Kan kalau pemula kan langsung dikasih harga yang mahal kan Kaget, masih kaget, Tahu eman shock. lah gitu Iya, intinya. bener. Nah, itu cuma di harga 25.000 per ekor. Gitu. Jadi ya kan sangat ekonomis sekali. Nah, untuk sebulan itu paling ya 100 mintian ada. 100 sampai 150 kalau enggak 50 ekor per bulan itu mesti ada. Gitu. Nanti kan tinggal dikalikin aja. Dikalikan semisal 25 yang kelas hobi, 25 yang kelas ekonomis. 25 kali 25 per ekor kan udah lumayan. Apalagi yang kelas hobi, 25 kali minimal 50.000. Berapa itu? Tinggal ibaratnya ini loh Den, ini uang. Tinggal kita petik aja Den, ya nggak sih? Bener Tapi kan nggak? nggak segampang itu nggak sih mas? Iya. Kan pasti kan butuh modal ngono loh. Ayo. Estimasi Bener sih, modal awalnya itu gimana itu mas? Nah, estimasi modal kan dulu sebenarnya awalnya estimasi modal ya. Dulu itu kan dari yang murah dulu. Oh, iya. Jadinya jumbo yang murah dulu. Jadinya kan estimasi modal paling beli 10 lah, 10 ekor. Per ekornya yang murah kan paling 25.000. Soalnya ya 250. Itu 10 ekor ya, Mas? Ya, nanti 10 ekor kan nanti bisa jadi satu paket. Satu jantan 5 betina yang enggak yang jatahnya semisal pas besarin lebih bisa dijual dulu buat beli pakan ganti pakannya yang buat besarinya gitu. Terus kalau yang kontes tadi disarankan nggak Mas buat
peternak muda atau peternak yang baru Oh iya, peran gitu mas? kalau yang kontes itu sangat disarankan kan buat upgrade material ya. Buat apa ya namanya? Buat tambahan uangnya, Suntikan modal. suntikan modal, gitu kan? Buat lebih hasilnya lebih menguntungkan misalnya kalau yang buat kelas hobi. Itu perlu sekali ya loh buat yang itu. Tapi kalau melihat dari segi pasar mas, mungkin pasar mana sih mas yang mungkin tingkat permintaannya tuh lebih tinggi mas? Nah, buat dari pasarnya ya mas, sebenarnya untuk pasar ini khususnya kan saya di Magelang, khususnya di Magelang itu lebih kebanyakan yang kelas pedaging sebenarnya. Kelas pedaging itu sangat mudah buat jualnya. Nah, kalau buat yang kelas hobi diusahakan ini nyari nama apapun, nyari jeneng breeding dulu kandangnya, men. Nanti kalau udah punya breeding sendiri, nanti ya walaupun yang kelas hobi yang relatif harganya tinggi itu juga lebih ya juga mudah lah buat jualnya. Tapi untuk pasar di Magelang itu lebih gampang yang kelas pedaging gitu. Soalnya doyan kabeh lho Mas Rica mentok aku doyan mentok Saya apa. gini sakit loh Den. Oh, iya. Nah, mungkin udah belum mas? Udah langsung ke konsumen langsung atau mungkin masih ada kayak tengkulak dulu atau perantara tuh? Nah, Sebenarnya kalau di saya ini kan untuk media pemasarannya dari sosial media terutama. Kemudian yang kedua itu ada dari omongan-omongan tetangga. Jadinya ada yang beli di saya kan cocok semisal, terus diomongin yang lain. Itu biasanya malah langsung balik ditanya sendiri tanpa harus jual di online tuh biasanya gitu. Bener ya Den. Selain sosmed, koran, media massa, omongan tetangga itu juga jadi kayak ya media penyebaran informasi Oh, Dan. iya. Nah itu loh Den. Terus mas, kalau misal dari Den Ayu nih mas, punya mentok 50, nah mau nitip di sini bisa nggak mas? Ah gini, kalau saya kan ini, kalau saya fokusnya ini mas, bener ya, fokus produkan sendiri. Jadinya jual itu yang dihasilkan di produk saya. Jadinya enggak nyari barang yang lain. Ya ada paling kalau semisal ada yang nyari, Mas cariin gini, ya paling bisa tak cariin. Tapi saya kalau untuk fokus penjualan masih fokus ke yang produkan saya sendiri gitu. Kok iso Mas kepikiran Den Ayu nitip mentok ning kene jal. Ya mending ngurusin udah dewe lah ya kali. Ya makanya gue loh Den, siapa ngerti kan ya Den Ayu kan punya kepikiran, wah daripada mas baru repot-repot Oh, ini iya. mentoknya Mending coba di wong bae ya. 90% mati gue ora. Oh, aku udah ora percaya iki Mas rasa-rasa nek karo wong iki jal. Tapi kita tadi kan udah membahas pendapatan, modal. Nah, ini sumber dana loh. Saka ngendi iki nih lho sumber dana Ada mahasiswa, Den? Oh, duit saka ngendi jal. kuwi Den lho. Ayu ya mlebune ya ning ndi? Ning weteng. Sumber Ya. dana dari mana, Mas? Awalnya ini ada sih. Dari ini nyisihin uang jajan sebenarnya. Oh, nabung sih Nabung awalnya. Awalnya nabung dulu, kemudian ada sedikit beli yang murah dulu. Pokoknya kalau bisa yang murah dulu, jangan yang langsung Iya. harganya tinggi lah. Buat belajar dulu lah intinya. Kalau melihara itu jangan yang langsung mewah, yang biasa dulu aja. Gitu. Awalnya saya itu nyisihin sedikit-sedikit dari sehari 10.000, seminggu 20.000 itu kan lama-lama ada buat beli mintian dulu itu awalnya. Nabung sih. Ora langsung kayak Den Ayu mas, Den Ayu Nabung sih Siti, pengen sugih. Kanjeng Mami, si Siti, Ya, iya Kanjeng toh. Mami lho sih ngono Den. Nah, aku lho Den paling perlu dicontoh Den. Iya. Kapan ya Den Ayu kaya ngono? Lah nek Mas baru lah ternak Siti wis mati ya. Jang. Apa meneh mangan Mas, sapa? mungkin nek terkait pemasaran mas, ada gak sih mas kayak pelanggan yang dari luar Magelang atau mungkin yang luar Jawa yang kayak tadi mas kan bilang kok saya suruh nyariin siap ya kayak gitu, tapi kalau saya buat kayak tadi mau penanaman di sini belum dulu soalnya lagi fokus untuk produk sendiri. Nah, itu bisa gak mas? Nah, gini, kalau pemasaran di sosial media ya mas, karena saya pemasarannya ada yang di sosial media kan, itu kan jangkauannya kan luas, so Indonesia bisa. Sehingga kan ya ada yang tanya dari Lampung, ada dari Batang, dari Jogja, dari Temanggung, Sampai luar provinsi ya mas? ada yang So Australia sesuk. Nah, ada yang tanya juga kalau paling pengiriman Temanggung, Sleman itu, kemudian dari
Batang pernah juga, Tulungagung pernah juga. Wis terkenal temen ya, ya Nah, ampun. Widen. Jan. Ora jostis. Oh iya, dari modal yang sedikit, nah keuntungannya Mas, kayak kita belum membahas Nah. keuntungan gitu. Gimana Mas, bisa Kan disepil yo Kak? memang wis wani belantik ki bareng. Oh, Din. iya, ya Wani Allah. ngopen-ngopen Sing urung dhewe. wani iki ngopeni ternake wong kuwi lho mau lho. Karena berwujud wong lho, Den. Kalau keuntungan ya, kalau keuntungan ini kan masih skala ya nggak terlalu gede banget sebenarnya. Ya minim sebulan 1 juta itu bisa. Minim. Minim. buat seorang mahasiswa sebulan Oh, 1 iya. juta cuman kerjanya itu ngasih makan sih bro tak tinggal kuliah Oh, sih iya. wes Ilmunya hasilnya dapat, dewe, duitnya Dan. dapat ngono ya. Makanya Oh, kuwi. iya. Maksudnya kita rasa ditunggoni ngenteni intensif tengok-tengok jejer ngono ora perlu Den, rasa Pengangguran orang duit duit Nah, malah makanya lajan. kuwi. Terus Mas lanjut Terus, Mas. Mas 1 bulan 1 juta Itu minimnya dulu pas masa produktivitas entok tinggi itu dulu sampai pernah keluar 130 minti. Itu paling ya 4 juta dapat itu. pernah Mas Pernah. Itu di bulan-bulan Juli kemarin lah. Itu produktivitas kan entok lagi tinggi-tingginya. Soalnya dari cuaca ya enak, nggak panas, terik, terus hujan itu nggak. Itu pas cuacanya enak itu. Kan kalau pas cuaca enak kan produktivitas dari entok bagus. Daya tetas pun bagus juga. tinggi ya Mas Tinggi. Itu sampai 4 juta ada itu, Mas. keren ya Den Tapi gimana cara nentuin harga jualnya dong Mas, kok bisa sampai 4 juta? Itu Den dari mintian itu kan 130 minti kan banyak itu. Heeh. Iya ya. Tinggal kaliin aja. 30 kali 25.000 sampai 30 Oh, ribuan. ngitungnya pengantin aduh. Wah, bener sih Den. UMR Magelang, waduh, Jauh. lewat Den. Mentok loh Mas, tapi Dari mentok mentok, loh. makanya Oh, iya. itu. Bisa di-spill dong Mas, apa Facebooknya men kita kan pengen tahu juga ya. Sosmed-sosmednya, Mas. Oke, kalau untuk sosial media ya, itu di Facebook itu saya Diva Prasetya, pakai nama asli saya sendiri. Diva Prasetya. Ya. Diva mentok bukan ya, Diva mentok Magelang JR gitu ya. Oh, iya. Kemudian yang selanjutnya itu ada di TikTok. TikTok. Itu ada juga. Kalau TikTok itu pakai nama farm saya, Kandang Basio. Kandang Basio. TikToknya ngajakin jenenge baik. Di Instagramnya Mae mau sih to Den. Terus Oh, mana ya? Twitternya bapake. Iya, bapake. Ya kan iku. Sak keluarga itu. Lanjut Mas. Soalnya kan kalau di TikTok itu kan jangkauannya luas banget gitu. Iya. Kayak live gitu, live semisal live talk gitu. Pasti kan yang banyak yang nanya kan banyak dari luar-luar daerah pas Bener. ikut live gitu. Gitu, Mas. Kalau Facebook kan tergantung dijual ke grup mananya. Tapi kalau saya kalau Facebook itu lebih ke yang pembeli itu yang lokal-lokal Magelang. Soalnya fokus jualnya di grup lokal Magelang. Nah, kalau baru di TikTok saya live streaming TikTok itu, itu yang nyari yang dari banyak-banyak dari daerah yang lain-lain juga. Tuh. Keren ya Den. Ya Magelang aja. Ah, jangan kayak Mas Barep kayak masa foto selfie-nya dikirim deh jual beli ikan hias ya ora payu ta Mas. Nah, foto selfie-nya Mas Barep jangan. Mungkin Mas Oh, kan di era sekarang ini ya Mas, apalagi yang namanya digital Mas. Kok malah tertariknya di peternakan loh Mas. Mungkin daya tarik tersendiri itu apa loh Mas? Nek Mas Barep kan jelas daya tariknya bagus. Nah, nek mentok ki apaan Gak ya pernah Mas? sepede ini loh. Nah, untuk daya tariknya ya, kan ini Mas, dari latar belakang saya sih Mas sebenarnya. Saya kan sering apa ya, suka ternak sebenarnya. Suka ternak itu, terus ke entok itu. Daya tariknya saya dari situ aja. Suka ingon-ingon lah intinya lah bahasa Jawanya. Pandangan pertama. Padahal betul. Ini pandangan pertama, akhirnya ke bawah-bawah, jadinya kita aplikasikan. Mungkin Mas, ke sejauh ini Mas, kan ada kan nyinggung-nyinggung kayak misal cuacanya bersahabat, tingkat produktivitasnya juga tinggi, terus juga hasil panennya maksimal Mas. Ya. Nah, mungkin tantangan cuaca itu sangat berpengaruh gak sih Mas, atau juga dari penyakit atau mungkin dari virus sekitar atau mungkin musiman itu ada gak Mas? Nah, sebenarnya dari cuaca itu ya berpengaruh juga Mas.
Soalnya kalau kayak cuaca tiba-tiba hujan deras kemudian panas kan daya tahan tubuh entok kan terus berkurang. Tapi kan bisa ditanggulangin pakai yang lain yang tadi bisa yang saya sebutkan. Tapi yang kalau dari entok sendiri itu yang paling bahaya itu malah virus, Mas. Virus Mas, ada Mas. Ada. Tak kira manusia doang Den yang corona itu loh. Iya, ternyata ya entok Entok juga. punya Virusnya virus. apa, Mas? Nah, kalau entok sendiri kan virusnya ini namanya virus mata biru. Mata biru. Ya, kalau Keren loh Den. Oh ya kayak bule ngono lho Mas, kok malah Benarnya virus pengen toh. loh, Mas. Oh ya. nah, kalau di ayam lagi kan namanya flu burung. Oh, burung kayak flu burung. Kan mentok. Tapi Flu mentok. ya. Selain itu Mas, Kalau itu sih, kalau soalnya kalau kering gitu jarang kalau entok. Soalnya kan suka yang dingin-dingin. Sering kalau mandi itu malah kalau hujan itu malah mandi entok itu. Paling ya Enaknya virus mandi itu ya? tadi, Mas. Paling itu virus. Mata itu. biru. tutup itu Mas. The only one. Ya, paling bahaya. Only one. Sik Mas, kayaknya kan mentok juga ada kotorannya enggak sih? Iya kan Mas? Iya, betul. Nah itu cara ngolah limbahnya gimana itu? Nah, Itu malah jadi kayak apa? Penopang yang baik atau mungkin malah jadi apa, kayak pupuk, ancaman gitu loh Mas. terus keuntungan gimana itu Mas? kalau limbahnya sendiri ya, kalau entok kan terkenal kalau buat apa ya? Ngeluarin kotoran kan banyak. Nah, itu bisa dikumpulin, dibuat pupuk bisa. Nanti tinggal dikasih bakteri fermentasi aja. Bisa dikasih ke pupuk taman sekitar. Kan nanti buat pupuknya kembali lagi ke entok. Buat pupuknya kemudian dikasih tanam-tanaman yang bisa dimakan buat entok, nanti buat kasih makan lagi. Gitu. Jadinya apa ya? Saling berkesinambungan sebenarnya. Dari peternakan ke pertanian, ke peternakan lagi. Pinter ya? Jadi rantai pasukannya tuh nggak pernah putus deh. Ada aja. Gitu. Iya, kayak Mas Garap dan Ayu. Nah, mau kan tekanan itu Den sing matanya biru, sing koyo apa Ice blue, blue-ne bule-bule. Den Ayu kuwi to. Nah, kuwi yo iso ngerti wah iki loro iki. Padahal kan nek menungso kan nalurine kan wih api meto kuwi unik ngono lho. otomatis Oh, bro. iya. Dadi Iya. koyo wong londo lho Den. Oh ya, bule-bule. Nah, iki kok malah Diagnosisnya jadi beda. virus. Cara mendiagnosisnya gimana iku Mas? Kok iso loh? Nah, ini kalau ciri entok yang kena penyakit virus mata biru ya ini. Itu cirinya yang pertama dari matanya sendiri warnanya agak selaputnya itu kebiru. Jadinya selaput matanya itu berubah jadi biru. Yang pertama itu. Kemudian dari makannya. Nah, itu langsung otomatis nafsu makannya itu berturun drastis. Yang malah nggak makan malahan. Jadi stop makan. Kemudian selanjutnya agak apa ya? Ayan kayak geleng-geleng kepalanya gitu. Kayak ending Sawah gitu ya, Mas. Ah betul, kayak ente itu untuk cirinya. Tapi kalau untuk semisal kena virus ya, itu langsung menyebar cepat itu, Oh. sangat menyebar cepat. Jadinya bisa satu malam langsung terkena semua itu bisa. Jadinya kalau bagi peternak entok khususnya seperti saya kalau terkena virus mata biru itu sangat menakutkan. Tapi itu dapat dicegah. Caranya Itu dapat dicegah gimana itu. itu? Nah, itu yang pertama yaitu pakai vaksinasi. Oh. Oh, ada vaksinnya juga, Mas. Ada. Tak kira cuman kita aja dan kayak vaksin dulu sini biar kuat. Ternyata mentok juga Nah. iya loh. Nah, itu vaksinnya itu pas kecil habis menetas itu pakai vaksin tetes. Oh. Oh, tetes, Mas. Ya. Mata Mas. Mata dikasih ke Oh, mata. oke. Bisa ke mata, bisa ke mulut, bisa ke hidung. Yang pertama itu. Nanti kalau yang udah dewasa itu bisa pakai vaksin suntik. ND itu tadi itu bisa digunakan 3 bulan sekali. Yang kedua yaitu kalau bisa kalau ada barang yang masuk ke kandang ataupun entok baru yang kandang diusahakan yang benar-benar sehat, yang tidak terkena virus lah intinya. Diusahakan juga belinya dari sesama peternak yang jelas kesehatannya. Itu cara pencegahannya. Itu untuk yang sakit karena kena virus. Nanti ada lagi yang sakit karena bakteri. Itu bisa pakai cuma jamu-jamuan ataupun obat-obatan yang di toko itu bisa buat penanganannya. Tapi kalau buat yang peternak entok yang paling momok ya, paling berbahaya itu virus mata biru itulah intinya. Serem pokoknya. Tapi Tapi- kan kalau vaksin kan Nah. mencegah ya. Lah, Iya, kalau Dek. udah sakit, nek wis kadung Penanganannya nyemplung apa, piye Mas? iku? Nah, Heeh. ih, Nah, kok semisal iya? kalau udah sakit ya, udah kena virus ya,
penangan terakhir kalau di saya yang paling manjur ini langsung dipotong. Oh ya goreng nih, aku Langsung ya masuk panci. rica-rica ngono ya. Nggak usah masuk kandang lain, langsung masuk panci aja. Tapi apa enggak resiko ngono ya? Kan bener. ada virus-virus Iya. ngono loh, Mas. Kalau dari teman-teman yang lain kan yang penting ini cara memasaknya yang benar. Bener-bener Soalnya apa ya? itu nggak tergolong penyakit kayak antraks tuh ya mas, penularan ke manusia Manusia. enggak ya? Ya, cuma langsung potong aja. Soalnya ini mas, kalau misal ada satu yang gejala daripada yang lain tertular kan langsung mending cut Nah benar. Masuk panci. biar enggak kena semuanya. Iya. Kalau saya gitu. Simpel. Nah, simpel, eman lah, mending hilang satu daripada hilang banyak. Dia hilang satu tapi tak pangan dewe daripada hilang banyak dipangan virus tau. Terus kan pasti kan di peternakan itu ada fun fact ya Mas about mentok ya, bisa mungkin Persepsi-persepsi yang mungkin- mitos atau fakta seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa di-spill dong fun fact tentang mentok-mentok. Paling ya yang beredar di di luar ya. Kalau entok itu terkenalnya yang pertama bau mesti itu. Oh Ya, iya. Bau. Kemudian yang kedua itu makannya banyak. Boros, geragas. Nah, iki sejenis. Nah, itu kalau dua itu tok sih yang paling di luar gitu yang jadi jadi ragu beternak entok itu. Nyatanya Nyatanya kan enggak. Yang pertama kalau yang bau itu dari kandangnya yang penting kering sih sebenarnya. Enggak becek itu otomatis enggak bau insya Allah. Yang kedua dari pakan. Sebenarnya kan kalau pakan itu tergantung kualitas pakannya sendiri itu. Kalau boros enggaknya ya. Kalau pakannya nutrisinya bagus, itu otomatis makannya sedikit. Kalau yang kedua kalau nutrisinya jelek, mesti makannya banyak. Tapi kalau walaupun makannya banyak, kalau entok sendiri apa yang dihidangkan ataupun yang dikasih mesti dimakan. Jadinya bisa ditanggulangin pakai pakan alternatif itu. Ini juga yang baru-baru ini kan ada MBG. Ah, itu sebenarnya malah sangat sangat membantu sekali itu. Bener mas. Kalau kita mau kerjasama dengan SPPD terdekat kan kita dapat pasokan sisa-sisa pakan gratis mas, sisa-sisa Betul pangan. itu. Soalnya kan kebetulan di daerah sini ada juga mas sebenarnya yang dari itu MBG itu jadinya sisa-sisa ada di Buah, ya juga apa gitu. pada dibuang. Nah, Percuma kan mending kasih makan entok. menguntungkan ya. Iya. Ini juga keuntungan buat yang kayak guru-guru gitu. Iya bener. Nah, itu sangat menguntungkan. Pusing nih, sampah sisa makanan masih banyak, mau dibuang mana ya? Daripada jadi busuk mending makan gitu. Jadi daging, jadi Betul. ini. Jadi buang. Iya. Lagi Mas. Anu Den, Mas Baru memang tanya Den. Apa? Mungkin daya tarik dari mentok sing belum masyarakat ketahui ki apa ya Den kan mesti kan setiap ternak hewan kan punya ciri khas masing-masing. Keunggulan masing-masing ngono ya. Makanya kuwi lho Den, kan mesti kan kayak tadi yang Den Ayu bilang fun fact atau mungkin doktrinan yang itu Sing jadi bohong bau, gitu loh. nyatanya Nah, orang, makanya omongannya itu- akeh jebule orang. Gimana Mas? Nah, untuk daya tarik sendiri ya dari entok ya. Kalau dari entok itu sebenarnya kalau buat beternak itu yang paling mudah, yang paling simpel lah. Kalau entok ya, simpel dan mudah. sebenarnya yang mudah. Kemudian dari dagingnya. Sebenarnya kalau dari dagingnya itu nggak kalah sama ayam sebenarnya buat nutrisinya ya. Paling ya untuk pandangan orang awam kan kalau entok itu kan kemproh. Tapi kan tidak semuanya. Iya Iya. benar. Nah, sepertinya yang di kandang saya kan buat perawatan kan dimaksimalin walaupun yang buat kelas daging ya Iya. dari perawatan dari kandangnya nggak bau, kemudian Betul. tanahnya dikasih kapur dolomit Betul. biar aman di entoknya, biar entoknya sehat gitu kan. Jadi kan itu ada daya tarik sendiri ya. Kalau benar-benar entoknya bagus kan otomatis untuk diserap ataupun masyarakat umum kan suka dari gitu. Terus jadi ternyata daging entok tuh ya gak kalah saing gitu. Pantesan Mas Baru tadi kan bilang Apa? entoknya Mas Baru tuh 90% tuh Mati habis itu. ya kuwi. Habis bukan mati dan hilang. Habis di lambung paling itu. Habis dimakan tikus das ireng, Den. Wah, ya
ya. Ini kan tadi kan udah tadi membahas keuntungan. Just teman kan mau kan ya. Oke. Karena tantangan yang dihadapi struggle-nya itu loh udah ada kan. Daya tariknya ya ono ya. Saiki ya Mas, Mbak, kasih tips and trick dong. Ki nggo kaum muda-mudi iki lho penonton khususnya Apalagi mungkin sing- nah, sing genjet. nembe gadah Apa? mentok-mentok yang sing kayak 5, 10 sing pengen langsung wah tak all in full effort lah ning ngene mentok kayak koyo Mas Dipa iki. Iza. Iku Mbak kasih tipsnya dong. Ini untuk tips dari saya ya. Kalau khususnya ini yang mau beternak entok dulu. Kalau bisa dari yang sedikit dulu, dari belajar. Yang utama itu malah tekun. Yang Telaten ya, Mas? telaten. Kalau semisal kalau pas di beternak ya, semisal awalnya dari besarin dulu kan otomatis nggak ada hasilnya. Soalnya kan belum ada mintinya juga, mesti pakannya all in boros, padangannya mesti boros gitu. Kalau bisa jangan berpadangan kayak gitu dulu ya. Itu tetap besok itu tetap ada hasilnya, tetap ada pundi-pundi untungnya lah. Awalnya itu. Kemudian kalau buat untuk yang kayak apa ya, yang kuda-budi, kalau khususnya yang cowok ya seperti saya ya, apalagi yang umur segini, kalau bisa ya uang jangan dibuat yang aneh-aneh lah, di all in buat beternak malah bagus, mendukung programnya Prabowo ini. Wes, Mas gak ada pangan ya Mas. Ya, Keren. itu daripada yang buat kan ini seumuran saya itu ya enggak semuanya sih, tapi ya ada yang malah dibuat apa ya, Judol. flashing, Judol. judol, gaya-gayaan. Aduh. Tapi kan itu ya kurang bermanfaat lah itu ya. Mending buat investasi hidup aja. Ini buat beternak kan investasi barang hidup. Betul. Nah, gitu. Lho Mas, orang duit-duit situ tuku iPhone siapa ya? Nah, yuk. Lu Kanjeng Mami. Palane. Nek Mas Barep ya ora den. Mas Barep kita berkiblat dengan Mas Dipa gitu. Alah, berkiblat apa kek urip ternake nek berkiblat ke hidup ngono lho. Masa 90% mati jal ngisi-ngisini wong ngendi sih kuwi. Iya. Iya Den. Sebelumnya kita pamitan. Heeh. Kita Spill. Ini kan dari harus ada dekat pesan dan pesan juga dong. Oh iya yo. Mari Den. Jadi Mas, kita kan selama ini udah ngobrol gonjang-ganjingnya itu udah sampai 20 jam ya kayaknya ya. Wah, gak gitu. Enggak nyampe iki. Wis enak-enak nih kalau membahas iki lo nganti wis lali pirang jam ya. Nah, Kita ini. tuh ada ini loh Mas. Jargon. Iya, betul. Jargon. Oh, jargon. Jargonnya apa, Den? Cangkir tani. Nah, ketika kita bilang cangkir tani nanti dijawab gini. Berbincang, ikut Mas, berbincang, berpikir pertanian gitu. Pertanyaan gini. Oh ya. Kita kan pertanyaan kuat, Mas. Iya. Ya. Coba latihan dulu deh. Oh iya, simulasi saya. Yuk. Iya. 1 2, 3. Cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanian. Hari ini ada. Temes-temes Oh, iya, sih iya. masih pakai ya awal Masih sampai sorry. jalan mentok tapi ya hijau. Bentuknya dicoret, Den. Oh ya, kapan soal ke siji. Yuk. Ya. Cangkir tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Yeay.